Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah di sini saya Erik Surya Kurniawan dengan NIM A1C118027. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai percobaan kimia fisik 2, di mana saya mendapatkan percobaan 1 mengenai hasil kali kelarutan. Nah, tujuan dari percobaan ini ialah untuk memperlihatkan prinsip-prinsip dari hasil kali kelarutan. Kemudian untuk menghitung kelarutan elektrolit yang sedikit larut. Kemudian yang ketiga itu ada menghitung panas pelarutan dari PbCl2 dengan sifat kebergantungan hasil kali kelarutan terhadap suhu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai percobaannya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hasil kali kelarutan. Nah, hasil kali kelarutan adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh garam yang sukar larut dalam air. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu kelarutan zat di dalam pelarut. Nah, yang pertama itu ada suhu, kemudian jenis pelarut, dan juga pengadukan. Nah, pada percobaan ini alat yang digunakan itu ada buret, kemudian rak tabung reaksi, kemudian ada tabung reaksi, Erlenmeyer, kemudian penangas berupa kaki 3 dan juga Bunsen, kemudian ada termometer. Kemudian bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah PbNO3 2 kali, kemudian KCl, kemudian Aquades. Nah, PbNO3 2 kali yang digunakan pada percobaan ini itu konsentrasinya itu 0,079 molar. Sedangkan untuk konsentrasi KCl yang digunakan itu 0,1 molar. Nah, baiklah, kita lanjut ke prosedur kerjanya. Jadi disiapkan terlebih dahulu larutan PbNO3 2 kalinya dan juga KCl-nya, kemudian dimasukkan ke dalam buret. Nah, setelah PbNO3 2 kali dan juga KCl dimasukkan ke dalam buret, langkah selanjutnya itu kita memasukkan 10 mili PbNO3 ke dalam tabung reaksi, dan juga setelah masuk ke dalam tabung reaksi, kemudian ke dalam tabung reaksi itu kita tambahkan KCl dengan volume yang bermacam-macam atau yang berbeda-beda sesuai dengan tabel 1.1 seperti berikut tabelnya, dimana pada tabel 1.1 itu volume KCl yang digunakan itu ada 0,5 mili, kemudian ada 1 mili, kemudian 1,5 sampai dengan 4,5 yang perbedaan volumenya itu 0,5 mili. Nah, setelah PbNO3 2 kalinya kita tambahkan dengan KCl yang kita menggunakan yang pertama ya, yang 0,5 mili. Campuran dari PbNO3 2 kali dan KCl itu kita kocok selama pencampuran. Nah, fungsi dari pengocokan biar larutannya itu larut secara menyeluruh. Kemudian setelah dikocok dan kira-kira sudah tercampur merata, nah maka kita diamkan larutan tersebut selama 5 menit. Nah, kita tunggu apakah dan kita amati juga apakah terbentuk endapan dalam larutan tersebut. Nah, kemudian kita ulangi proses tersebut dengan menggunakan volume dari KCl yang berbeda-beda sesuai dengan tabel 1.1 seperti yang ada di sini. Oke, setelah itu kita akan masuk ke percobaan kedua, yaitu masih sama seperti tadi, yaitu kita mencampurkan dari PbNO3 2 kali dan juga KCl. Tapi bedanya di sini kita menggunakan volume KCl dimulai dari 1,5 sampai dengan 4,0 sesuai dengan tabel 1.2. Nah, kemudian kan setelah PbNO3 2 kali dan juga KCl dicampur, kemudian didiamkan, nah maka akan terbentuk endapan. Jadi sesuai dengan penuntun ini seharusnya
endapan dari PbCl2 itu, endapan PbCl2 namanya, yaitu dari PbNO3 dua kali dan juga KCl itu akan membentuk endapan PbCl2. Nah, jadi menurut penuntun ini bahwa endapan PbCl2 itu akan terbentuk pada pencampuran antara 10 mili PbNO3 dua kali dan juga KCl 1,5 mili. Nah, jadi kita menggunakan PbNO3 dua kali itu 10 mili dan juga KCl 1,5 mili, kemudian 2,0, terus 2,5 sampai dengan 4,0. Nah, jadi prosesnya sama seperti yang tadi, dicampurkan, setelah itu didiamkan, terbentuk endapan. Nah, setelah terbentuk endapan ini, larutan tersebut beserta tabung reaksinya itu kita masukkan ke dalam penangas, yaitu labu Erlenmeyer yang berisi air. Kemudian di bawahnya itu ada bunsen. Nah, setelah itu kita sambil aduk dan juga kita ukur suhu dari larutan di dalam di dalam larutan tabung reaksi. Nah, ketika endapan PbCl2 mulai larut atau mulai hilang, nah kita catat suhunya itu berapa. Itu merupakan panas dari pelarutan PbCl2. Namun mungkin kami telah melakukan percobaannya dan hasilnya itu kami dari percobaan 1 dan juga percobaan 2 itu kami dapatkan endapan dari PbCl2 pada beberapa volume tersebut sampai dengan 4,5 pun kami tidak mendapatkan hasil berupa endapan PbCl2. Kesalahan ini mungkin disebabkan karena terjadi kesalahan dalam pembuatan larutan dari PbNO3 dua kali yang 0,079 molar dan juga KCl yang konsentrasinya itu 0,1 molar. Oke, mungkin itu sih kesalahan dalam percobaan ini sehingga tidak didapatkan dari PbCl2, sehingga kami tidak bisa melakukan yang percobaan 1.2 karena tidak terbentuk endapan dari larutan pencampuran antara PbNO3 dua kali dan juga KCl. Baiklah, kita masuk ke dalam kesimpulan dari percobaan ini. Nah, kesimpulan dari percobaan ini ialah jadi hasil kali kelarutan itu dapat didefinisikan sebagai hasil kali kelarutan ion-ion dalam larutan jenuh garam yang sukar larut dalam air. Nah, kemudian endapan akan terbentuk apabila larutan dalam keadaan lewat jenuh. Kemudian semakin besar konsentrasi zat yang ditambahkan, semakin besar pula kalor yang dibutuhkan untuk melarutkan endapan tersebut. Oke, itu saja mungkin pada video kali ini. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian dalam video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.